Baik semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih. Rekan-rekan, kita lanjut. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dulu ya. Saya akan nyampilkan sedikit tentang manfaat mengikuti training Bacer ya. Ini penting. Hadirnya kita mesti kelihatan manfaatnya, betul? Manfaatnya apa aja? Kita lihat. Yang pertama, manfaat mengikuti training Bacer, mampu mengenali bagian-bagian daging dengan tepat. Ya, oke? Baik nama, tempat, dan cara melepasnya dari tulang. Teman-teman yang diketahui daging apa aja yang tahu? Daging apa aja? Daging paha, oke. Daging badan berarti dong. Kalau ada paha ke badan, kepala daging. Hah? Iga, apalagi? Punuk. Emang begitu kita taunya. Yang kelihatan-kelihatan aja. Ya kan? Padahal di ilmu Bacer ini bukan soal anatomi, Pak. Paha itu anatomi, Pak. Betul? Tapi di paha itu ada beberapa komposisi daging. Ada paha depan, ada paha belakang. Ya kan? Beda, Pak. Paha depan itu isinya apa saja nanti kita pelajari. Oke? Yang jelas manfaatnya kita akan mengetahui nama-nama dagingnya, Pak. Betul? Oke. Yang biasanya kalau buat steak daging apa? Daging khas. Apa? Daging khas ada dua. Khas luar, khas dalam. Bahasa Bacernya apa? Khas luar. Khas luar, khas luar. Khas luar apa? Sirloin. Khas dalam? Tenderloin. Nah, ya kan? Seperti itu. Kita tahunya itu doang tuh. Ya, emang paling mahal. Ya kan? Tapi ada daging premium. Nah, apa saja nanti kita pelajari. Oke? Nah, bagaimana tempat dan cara melepasnya? Tahu juga. Tahu tempatnya, ngambilnya dari mana? Oh, kamu tahu daging khas? Kata Mudohi, kata mereka. Tahu, sirloin and tenderloin. Coba ambilin. Di mana ya? Di pasar. Ya, berikutnya. Yang kedua. Mampu mengurangi resiko kehilangan daging. 2026 kami bekerja menangani satu masjid 22 sapi, 40 domba. Ya. Kemarin itu mendapatkan kan gini. DKM kalau dalam proses Idul Adha, kalau mau dibilang sukses, takarannya dua, Pak. Dia harus dapatkan dua target ini. DKM di masjid atau musola, kita Idul Adha atau kita sebagai petugas harus memenuhi dua poin ini. Kalau dua poin ini nggak dapat dua-duanya udah celak kita sudah. Kan panitia kurban itu kan benar aja salah, apalagi salah. Betul nggak? Nah, dua. Pertama, mendapatkan daging yang cukup. Betul? Kupon dibagi 1000, dagingnya 1000 kantong. Aman. Betul? Kan masalah. Kupon 1000, daging 800. DKM beli sapi itu. Nah, 200 kilo. Ya kan? Nah, itu jadi perolehan dagingnya harus tepat sesuai dengan target yang akan kita bagikan, betul? Ya, begitu. Nah, kemarin kita di masjid di Ciracas, di Masjid Al-Ittihad, itu kelebihan daging 315 kantong. Dengan jumlah sapi yang lebih sedikit. Tahun lalu sapinya 25, tahun ini 22. Tahun lalu kelebihannya hanya 19 kantong. Masih untung lah, masih ada lebih. Tahun ini, Pak, 22 sapi, turun 3 sapi, dia dapatkan kelebihan daging 315 kantong. Dengan takaran timbangan daging yang sama. Dia 800 gram, ya kan? Dia nggak mau ambil resiko sekilo, dia ambil 800 gram. Tapi 800 gram kelebihan daging 315 kantong itu luar biasa, Pak. Ya kan? Nah, dengan ilmu Bacer ini kita bisa mengurangi resiko itu. Kenapa? Kita bisa secara maksimal melepas daging dari tulang. Betul? Karena di Idul Adha judulnya adalah pembagian daging, kuponnya aja jelas. Kupon pengambilan daging, jadi jangan ditempelin ke tulang. Masalahnya orang kita ini suka asal. Aduh, jangan bersih-bersih, Mas. Tadi komplain kucing. Segala komplain kucing diperhatiin, maksimalkan saja daging itu terlepas dari tulang. Karena apa? Target kita pembagian daging, tulang tambahan. Nggak ada orang, Bu, ini pembagian daging dan tulang. Nggak ada itu. Ya, tulang jatah panitia. Ya kan? Jadi kita harus maksimal menurunkan daging, mengambil daging dari tulang, dari karkas. Nah, makanya dengan ilmu ini insya Allah kita akan bisa secara maksimal. Ya, berikutnya. Resiko kehilangan daging juga kan faktornya banyak ya. Bisa karena pencurian, betul? Bisa juga karena nurunnya nggak benar. Ya kan?
Nah, ada beberapa tulang yang boleh ditempelin daging. Tapi ada beberapa tulang yang nggak boleh ditempelin daging, harus bersih. Tulang apa aja tuh yang nggak boleh ditempelin daging? Tulang yang nggak boleh ada daging sama sekali. Atau secara maksimal kita ambil dagingnya dari tulang tersebut. Tulang apa? Hah? Tulang kaki. Nah, istilahnya merobon. Ini yang di sini nih, ya. Ini merobon. Betul? Ini kalau tulang ini biasanya kita manfaatkan apanya? Sumsum. Kenapa ada daging di situ? Kan logis ya. Oh, saya kan juga pengen makan tulang sumsum tapi ada dagingnya. Lu celupin daging aja, apa susahnya? Betul nggak? Kita harus ambil dagingnya semaksimal mungkin di sini, Pak. Termasuk tulang kipas. Tulang kipas yang tulang muda di sini juga harus dimaksimalkan teknik boningnya supaya dagingnya bisa terlepas semua, Pak. Ini kan tulang muda kita bilang, yang tulang kipas itu, ini blade bone namanya. Ya, tulang paha. Termasuk merobonnya, merobonnya tulang kaki. Orang dimasak juga, walaupun daging sebesar apapun, kalau kita masak tulang ini jadinya menunya apa? Sup tulang atau sup sumsum begitu, betul? Nggak ada, wah Pak jadi sup, ini mah sup daging. Enggak, ini sumsum, Mak. Betul nggak? Jadi ngapain ada tempelan daging di situ, betul nggak? Tapi ada juga tulang yang boleh ditempelin daging sekedarnya. Tulang apa? Iga. Tulang iga kalau daging, kan iga tuh begini ya. Ini kalau di pinggir-pinggir bawah atas bawahnya kita ambilin dagingnya juga, Pak. Tulangnya tipis, nggak ada sarinya. Dimasak nggak bisa. Kalau dikeringin cuma jadi sisir. Paling nggak jalan tanaman. Biar nggak doyong tuh pohonan. Betul nggak? Kalau tulang kaki, merobon itu besar, Pak. Kita rebus, sari tulangnya keluar. Tulang iga direbus. Empuk kagak. Betul nggak? Nah, makanya tulang iga itu kan kalau dalamnya kosong ya. Luarnya ada daging dong. Kalau kita nggak turunin daging, kalau di pasar itu namanya kan iga gondrong. Betul ya? Iga gondrong itu adalah produk daging iga yang dagingnya masih banyak. Tapi kalau kanan kirinya udah kosong kita turunin, ya. Yang atas bawahnya ini jangan diambil. Kita iseng kita gini-giniin. Terus kita potong-potong. Orang makan apa? Nah, daging di iga ini di sisi kanan kirinya tidak boleh dibuang. Nanti ketika dipotong-potong menjadi 2 ruas atau 1 ruas, itu masih bisa dimakan, ada daging yang nempel. Gitu. Ada urat-urat dia yang masih menempel, ligamennya. Oke? Jadi nanti di luar dahi itu dagingnya turunin aja semua, yang kanan kirinya. Yang kanan memang kosong, yang kiri pasti ada daging. Itu turunin aja secara maksimal. Jangan pakai dia ambang-ambangin, jangan pakai ditempel-tempelin daging. Urusan kita ngambil daging sebanyak-banyaknya hari itu, betul? Itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, bekerja dengan tepat dengan durasi yang lebih singkat. Kenapa? Kita nanti kalau bisa tahu ilmu bacar ini bekerja dengan tepat. Jelas, tepat itu artinya kita bisa tidak bingung menghadapi karkas. Contoh, ini kalau kita dihadapin begini nih. Cang, boning. Itu suka begini. Mulainya dari mana ya? Ya Allah lebar amat kan gitu ya. Yang gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, Pak, kita langsung dengan tepat bisa nurunkan. Ya, nanti saya kasih tahu cara rumusnya. Nurunin daging itu pakai rumus, Pak. Rumusnya gampang, ya. Sometimes kita kalau ngadepin karkas suruh nurunin suka bingung nggak bagian mana dulu? Ya kan? Akhirnya main asal aja. Terus karena kita tua pakai seragam disangka bener. Bocil ngelihat, contoh. Kita nggak bener dicontoh sama bocah. Betul nggak? Nah, tapi kalau kita tua juga, senior juga, seragam juga, keren juga, tapi kita berilmu juga, pantas kita ditiru. Betul nggak? Seperti itu, ya. Ini kami kemarin seperti itu. Ya, 22 sapi itu selesai setengah 4 sore. Dengan 40 domba selesai jam 11 siang. Domba 40, jam 11 itu siang. Selesai. Sampai merencak. Sapinya 22 itu selesai. Pernah lagi 2024 ya. 33 sapi. Kambingnya 167. Domba semua. Dombanya 167. Sapinya 33 sapi. Selesai jam 5. Maghrib lah. Ya. Artinya cukup cepat. Ya. Rata-rata kami menghandle satu sapi dari A sampai Z. Mulai dari grounding sampai cutting itu 20 menit. Itu ada grafiknya, Pak.
Pernah ngitung nggak sih? Antum tuh kerja digrafikin, di durasi, pernah nggak? Enaknya kerja di komplek begitu, Pak. Kalau di kampung, bodo amat. Betul nggak? Saya di komplek tuh di timer, Pak. Ada petugasnya yang men-timer, sapi pertama jam sekian, motong dari jam sekian sampai jam sekian, di handle sampai jam sekian, jam sekian. Oh, ada grafiknya. Saya bisa tunjukin. Beneran. Sehingga kita bisa, saya bersyukur tuh, jadi bisa buat takaran. Oh iya, kinerja kami, satu tim, satu sapi, ada rata-ratanya. Itu 20 menit untuk sapi. Kalau kambing, 7 menit. Kambing mulai dari motong, meset, application, boning, cutting, 7 menit. Ada yang pernah ngitung? Antum kerja begitu? Saya sekali boleh. Ya, buat takaran. Kan antum ngaku jago apa sih dasarnya? Ngaku bisa apa dasarnya? Punya data? Kan kadang-kadang kita cuma modal speak doang, betul nggak? Ya, harus punya data, Pak, disodorkan. Oh, saya pakai data kalau apa-apa. Nih, data saya. Lihat aja, itu bukan buatan saya, Pak. Bukan buatan AI. Panitia yang buat. Enaknya di komplek begitu, Pak. Dia kritis, Pak. Tapi dia tertib. Saya bilang, nih saya kasih garis merah. Posisi lo di sana, posisi saya di sini. Jangan saling, kadang-kadang kalau di rumah kan ada aja yang ngerancuin, betul nggak? Lagi rapat ketua kurban 1, hari H bisa 3 ketua kurban. Merentah semua. Betul nggak? Kita lagi kerja, wah ada aja tuh, betul nggak? Tapi kalau di komplek enggak, Pak. Ya udah, ini batasan wilayah kita. Ruang lingkup kerja saya di sini, jangan ikut campur. Tim saya itu kalau diajak ngobrolnya nggak boleh. Lagi kerja gitu, mas, usianya berapa, mas? Mas, kata-kata hari ini. Nggak boleh. Apa kesononya? YouTuber, anak komplek. Bener, nggak boleh. Semua pertanyaan tanyakan ke saya sebagai leader. Setiap komplain, minta penjelasan, segala macam koordinasi, apapun mintanya ini ke saya. Nggak boleh. Nggak boleh yang lain. Teman-teman kerja aja udah. Sesuai arahan saya. Nah, saya mengarahkan sesuai komitmen. Kan begitu. Udah. Jadi nggak boleh. Nah, itu bisa mengefektifkan kinerja kita, Pak. Ya. Makanya bekerja dengan tepat dengan durasi yang lebih singkat. Ya. Memenuhi yang keempat memenuhi standar unsur sehat utuh. Sehat dan utuh. Ya. Di Bacer ini bicara sehat dan utuh. Sehat itu jelas. Apa artinya sehat? Kalau daging sehat. Daging sehat itu dibilang apa? Daging yang fresh. Oke, apa lagi? Tidak terkontaminasi dengan penyakit, bakteri, atau kotoran. Kan gitu. Betul? Itu sehat kan? Oke, nggak ada penyakit, ya kan? Nggak ada darah menggumpal, atau mungkin kalau di hati ada kanker, atau ada putih-putih, kan gitu. Ya kan? Nah, itu kan tugas Bacer yang akan men-trimming. Jangan main potong-potong, bodo amat orang lain yang makan timbang Indonesia, orang gila aja hidup katanya makan di pinggir jalan begitu. Nggak boleh begitu, ada tanggung jawab kita. Betul? Tugas kita itu merapikan itu. Sehingga dibagikan kepada orang atau kita jual kepada orang itu dalam kondisi sehat dan segar. Utuh. Apa artinya utuh? Ini kan ada konsep kalau target daging itu asuh. Pernah dengar kan? Aman, sehat, utuh, dan halal. Di dalam dunia penyembelihan hanya dibahas aman dan halal. Betul nggak? Kita pakai ABD. Aman kan? Itu aman. Ya kan? Kita tahu karakter sapi, bagaimana groundingnya, lalu kita pakai safety boot, segala macam, itu aman. Plus kita nyembeli dengan baca bismillah, kita tahu ada jain, segala macam. Ya kan? Halal. Tapi sehat dan utuhnya dibaca. Utuh itu artinya dagingnya sesuai dengan nama dan fungsinya. Bagian-bagiannya. Allah ini menciptakan daging itu dalam satu karkas, tidak nyambung, Pak. Kelihatannya aja kalau dari luar nyambung, Pak. Padahal di dalamnya seperti puzzle. Allah itu menempel-nempelkan daging itu. Pertanyaannya, kita harus melepaskan berdasarkan puzzle itu, betul? Di ilmu Bacer kan kita pelajari. Jadi daging itu kalau kita tahu selahnya, Pak, itu perbagian. Dan antar daging itu ada batasan warnanya putih, dibilang silver skin. Kalau kita ngeboning daging, itu ada warna putih-putih kan? Kayak lem. Ya, memisah. Itulah batasan dari puzzle daging yang ditempel-tempel. Itulah rahmannya Allah di situ. Enggak satu utuh full, enggak, Pak.
Kalau utuh mah kita main bebas-bebas aja kok, pek begitu. Ya kan? Kayak game ninja apa dulu? Ninja Fruit ya. Kayak gitu. Enggak, Pak. Itu perbagian. Dan perbagian itu ada namanya, ada fungsinya, Pak. Kan gitu. Ya. Makanya kalau ada ngebonding tek merah, Anda salah jalan, kan begitu. Belok kiri. Nah, belok kiri itu. Itu ada. Nanti ada triknya, ya. Jadi gitu. Sehat dan utuh itu sesuai dengan bagiannya. Dan utuh juga bisa juga bermakna tidak bercampur dengan bagian lain. Apa bagian lain? Daging nggak boleh bercampur dengan bagian lain. Apa? Jeroan. Nggak boleh. Ya. Nah, makanya kalau mau dicampur harus di plastik terpisah. Betul? Ya, walaupun sudah direbus, sudah dibersihkan, tetap itu mindsetnya adalah jeroan, tempat kotoran. Nggak boleh dicampur dengan daging. Ya. Kalau di Brunei dulu, Pak, kalau kurban, kepala dibuang, kaki bawah dibuang, kulit dibuang, semua jeroan dibuang. Dibuang, Pak. Kalau kita, Pak, ya kan di India kayaknya dibikin cookies. Ambil teh cookies, tai sapi. India, perindapan. Di Indonesia kan semuanya dimakan, kecuali tainya aja. Ya kan? Di sana dibuang, Pak. Terakhir kami menghandle Idul Kurban itu 485 ekor. Sultan sendiri, Sultan Hasan Bolkiah itu 120 ekor, Pak. Atas nama dirinya 120, atas nama Sultan Hasan Bolkiah, Bismillah Allah Akbar, 120 ekor, Pak. Itu 1 ekor patungan 7 merasa soleh banget. Tiket gue ke surga nih, Mak, gue korban, padahal 7 patungan. Ya, dia 120 santai aja, Pak. Bininya 80. Hari pertama kedua itu hanya untuk keluarga kerajaan. Sampai cucunya, Pak, yang baru masuk PAUD punya atu sapi, Pak. Bayangin tuh. Baru hari ketiganya pejabat, warga, masyarakat segala macam. Dan orang Brunei tidak ada proses Idul Adha di masjid. Nggak ada yang bisa. Saya pernah datang ke masjidnya, saya tanya, di sini kalau hewan kurban naruhnya di mana, nyembelih di mana? Bah, dulu bah pernah katanya, tapi tidak lagi kami kasih abattoir saja. Kenapa? Pernah dulu 2 ekor. 2 ekong, bersana ngomong 2 ekong, Pak. Kalau ngomong R tuh jadi eng. Air jadi aing. 2 ekong. Kami selesai pukul 5 sore, Pak. 2 ekor jam 5 sore dari pagi. Saya bilang diapain aja tuh sapi. Ya, akhirnya jadi di RPH 485 ekor, Pak, kami nangani. Waktu itu ya. Saya bacernya berempat. 485 itu sekitar 5 orang kami bacer, 5 orang. Jadi berarti seorang 100. Saya ngebacer 100. Itu mata udah kagak bisa kompromi udah. Minum Red Bull tuh kalau kita kerating deng ya. Udah nggak mempan, Pak. Udah nggak mempan diminum, ditetes mata. Susah, Pak. Iya, hari pertama tuh 27 jam kami kerja, Pak. Karena 2.000 kantong mesti masuk istana dan 200 ekor sudah harus selesai hari itu karena punya sultan dan raja istri ya. Permaisuri itu istrinya raja namanya raja istri, tetap raja namanya raja istri. 200 ekor masuk. Dan kami plus ngebagiin, Pak, servisnya. Kalau gitu kan enggak, mustahil berjajar di pagar. Ya enggak, Pak, dikirim. Itu pelayanan raja tuh begitu. Duduk manis, habis sholat tinggal di rumah, tadi bagiin. Bagiinnya sama kepala kampung, tapi kami kirim ke desa-desa aja. Satu truk gitu. Hebat ya. Kita kan enggak mustahik, kita demen kan ngumpulin mustahik di rumah ya. Santunan yatim suruh dateng ya kan, bagiin daging suruh ngumpul. Itu namanya eksploitasi kemiskinan. Itu makanya kayak apa yang PS Store tuh saya komplain itu, suka bagiin Jumat berkah, bikin jalanan macet, itu eksploitasi kemiskinan. Jangan begitulah marketing. Saya tahu itu marketing itu semua. Betul nggak? Kalau mau bagi-bagiin aja di rumah-rumah. Jangan suruh orang ngumpul. Nah, dibagiin jam Jumat jam 2 siang. Dari Kamis pagi orang udah ngantri, Pak. Ambil kupon lah. Saya bilang ini eksploitasi kemiskinan. Anda berdosa, saya bilang begitu. Saya tahu Anda ini marketing, saya bilang begitu. Bukan niat karena Allah, saya bilang begitu. Memang ada niat Allah. Awalnya dikit. Ketika banyak, dia pengen juga ngetop. Nggak boleh lah begitu ya. Makanya saran saya, kupon itu jangan dibagikan tapi dihantar. Ada petugas distribusi ya. Jadi gitu. Utuh dalam konsep pencapaian daging aman, sehat, utuh dan halal. Yang kelima,
lebih profesional dalam bekerja. Jelas, dengan istilah-istilah yang tadi kita kuasai. Pertama, grounding. Yang kedua, halal slaughtering. Yang ketiga, skinning. Berikutnya, evisceration. Berikutnya, splitting dulu. Splitting, habis splitting, boning, habis boning, trimming, habis trimming, cutting, habis cutting, wedging, selesai sudah. Wedging, ya. Bagian anak yatim apa namanya? Yatiming. Yatiming. Apa? Timing. Enggak lah ya. Ya. Baik. Berikutnya. Faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Ini penting. Ya, teman-teman nanti akan dibagikan nih. Jadi nggak usah repot-repot nyatet ya. Nanti dibagikan. Ya, dengerin saya aja. Nanti sibuk ngeliat saya, ngeliat nyatet, nyangkut kagak. Orang Indonesia suka begitu, ya kan? Momen di depannya dia nggak nikmatin, dia sibuk main handphone, ngerekam. Supaya apa sih kalau ngerekam? Supaya nanti gue satu waktu gue bisa review. Bagaimana lu bisa mereview dan lu menyerap kalau momen saat itu Anda tidak menikmati, betul nggak? Iya, biar yang review itu CCTV. Ya, nikmati aja hari ini gitu ya. Oke? Nanti modulnya saya bagi. Gratis, halal untuk dibagikan, dimanfaatkan jadi trainer juga apa-apa. Ya kan? Faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Pertama, umur. Umur sapi ketika dikurban berapa tahun? 2 tahun, oke? Secara fikih 2 tahun. Kenapa diambil 2 tahun? Dagingnya banyak. Apa? Nyapi 2 tahun. Ya, terus ini sapi 2 tahun juga. Nggak ada kaitan. Oh kan, nyapi itu istilah manusia. Pak, makhluk yang masih nyusu dari bayi sampai tua tuh hanya manusia loh. Sapinya sendiri, Pak, 6 bulan itu udah lepas susuan, Pak. Sapi pemilik dan penghasil susu, Pak. Nyusu itu cuma 6 bulan. Manusia sampai tua, Pak. Loh iya. Dari kecil nyusu sama ASI. Gedean dikit minum Indomilk. Gedean dikit pakai kemasan. Tuaan dikit iya, sampai tua, Pak. Makanya banyak kasus yang meninggal duluan itu laki, banyak janda. Kenapa? Keracunan susu. Udah expired loh nyecot. Orang cari yang baru, jangan yang lama, udah habis, udah expired. Ada tulisannya, Pak, itu udah 6 bulan, udah 6 tahun yang lalu. Ini masih diisep. Ya, ada kemasannya, Pak, expired di situ. Udah habis. Masih ya, maka ganti baru. Ya, sapi baru maksudnya. Umur sapi. Jadi memang secara hikmahnya dalam penelitian umur sapi 2 tahun itu pada puncak-puncaknya produksi pertumbuhan sapi itu hebat. Ya, kita lagi gagah-gagahnya umur berapa sih? 30, Pak. Pokoknya keren banget, Pak, gitu ya. Kita 30 tuh makan aja nih, orang-orang kita waktu di usia 30 makan apa aja kan? Nggak ada pantangan kan? Pokoknya kata orang, jangan sembarangan makan, nanti kesehatan kamu terganggu. Weh, ini apa yang saya makan jadi obat di dalam badan saya. Begitu umur 50 tahun, makan apa aja minum obat. Baru keluar dari sotomi, udah nelen 2 pel, kolesterol, asam urat. Di usia 30 tahun kita makan apa jadi obat, Pak. Begitu sekarang, makan apa aja, mesti minum obat, Pak. Udah ke klinik mulu. Ya kan, BPJS-nya laku. Ya, udah nggak, Pak? Oh, sorry, Tat, ini udah nggak makan. Iya, udah habek aja dah. Makan nggak makan mati. Ya kan? Umur sapi. Jadi umur 2 tahun itu pertumbuhannya udah bagus banget gitu ya. Dari kualitas dagingnya juga beda, Pak. Ya. Ada juga yang dipotong dalam usia muda. Sapi itu dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Itu cow, ya. Coba searching yang punya handphone, ketik cow. Cow itu tulisannya COW. Ya. Ketika coba ketik cow, ambil image. Yang keluar sapi apa? Biasanya. Betina atau jantan? Betina.
Yang warnanya hitam putih, bawahnya ada kantong susunya, betul? Karena memang cow adalah sebutan sapi betina. Jadi antum salah kalau what you're slaughtering cow. Salah. Yang kita potong kan sapi jantan. Apa nama sapi jantan? Bull. Bull. Itu ya. Nah, ada jantan, ada betina. Kalau yang betina apa nanti namanya? Cow. Kalau laki, bull. Yang mudanya, ini tua semua nih Pak, umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun nih, cow. Di bawahnya ada yang suka motong di bawah itu, misalnya setahun setengah. Karena memang untuk mencari kualitas daging yang lebih juicy, ya, lebih muda. Betina muda apa namanya? Heifer. Pejantan muda apa namanya? Bocil. Bocil. Ya, yang jelas di dunia butcher itu ada seperti itu. Dan biasanya harga dagingnya lebih mahal ketimbang yang tua-tua tadi itu, bull atau cow. Kalau cow tuh udah tua 2 tahun, sapi betina 2 tahun tuh udah janda 3 kali, Pak. Afkir. Lebih dari 3 tahun udah afkir, Pak. Nggak laku. Ya, makanya disuka dibuang-buang ke negara-negara lain, dijual di Australia, ya. Gitu. Di Brunei banyak motong sapi-sapi betina, Pak. Tapi cow. Ya. Sapi-sapi udah, nah nanti warna karkasnya bukan putih kalau kita skinning, kuning. Kayak gini nih. Itu biasanya sapi cow yang sudah afkir. Disembelih. Ya kan mau dimatiin sayang kan, mendingan disembelih kan, diambil dagingnya. Tapi kualitas dagingnya udah tipis, agak kurang enak. Ya, itu dagingnya lebih murah. Di Brunei itu cuma berapa ya? 80.000 sekilo kalau salah. Ya. Kan gitu. Kalau heifer lebih muda gitu. Kalau bull cocok lah, tapi ada juga yang bull muda gitu ya. Apa saya lupa jadi namanya. Kayak gitu. Itu harganya lebih mahal. Ya, seperti itu. Umur sapi makanya pengaruh. Ya. Makanya kualitas daging berbeda. Ya. Tapi gimana kalau daging udah jadi? Jangan ngomongin umur, nggak ada cetakan KTP di situ, udah masak aja udah. Ya. Tapi yang jelas secara karakter kalau dimasak, kalau lebih alot biasanya udah tua. Kan simple ya pemahamannya begitu ya. Yang mudah dimasak biasanya karena lebih muda seperti itu. Kayak kita Bali Bull di kambing, ya kan? Sate Bali Bull atau Bati Bull. Bali Bull apa? Baru 5 atau di bawah 5 bulan. Bati Bull baru 3 bulan. Wah, lebih kecil lagi kan begitu ya. Nah, itu biasanya diambil karena memang untuk kualitas dagingnya lebih juicy. Juicy tahu juicy? Gurih, lebih gurih, ya. Yang berikutnya, higienitas dan sanitasi. Ini penting. Teman-teman akan saya arahkan kalau mengelola daging harus hygiene perilakunya. Hygiene itu perilaku, Pak. Sanitasi itu peralatan, sarana. Hygiene itu perilaku, kita pakai APD, pakai apron, pakai sarung tangan. Kayak tadi tuh ada kotoran kita bersihkan. Kalau kurang bersih kita trimming, itu perilaku, hygiene. Kemarin Idul Adha pakai apron nggak waktu ngolah daging? Pakai sarung tangan nggak? Glove, pakai, bagus. Itu adalah perilaku, Pak. Harus kita kembangkan. Dan jangan hanya kita, Pak. Kita yang belajar sebagai leader pakai, anak buah kita yang 16 orang nggak pakai, nggak boleh. Nggak boleh. Semuanya nih tanya. Ini tim saya juga, Pak. Ya, tanya semua, wajib pakai apron dari A sampai Z. Kecuali yang ngerubuin sapi, yang grounding, nggak boleh pakai apron. Sandung nanti. Nah iya, ribet banget. Semua yang dia beli online ditaruh semua di sini, ya kan? Boleh lelangan 1, lelangan 2, ya kan? Kakak dede, ya kan? Gue tahu semuanya. Iya, iya, sama Habib Japar juga ada tuh, ya kan? Kalau nggak sama Widi, saya tahu semua tuh, sama Jikila, pernah menang Jikila. Ya semua dipakai, padahal baru mau ngerubuin, Pak. Apron dipakai, pisau semua lengkap. Itu bahaya, Pak. Tidak ada rumusnya dimanapun orang grounding sapi itu pakai apron. Saya koreksi sekali itu di Juleha. Salahnya di mana? Ketum. Ketum punya video ngerubuin pakai apron, termasuk Supratikno. Guru saya. Loh bener, dia pernah pakai apron, saya koreksi. Nggak boleh, Dok. Oh iya. Bayangin kalau ketum udah mencontohkan, anak buahnya nyontoh nggak?
Kejadian, Pak. Bukan cuma itu, Pak. Pakai helm. Di masjid nggak perlu pakai helm. Nggak ada razia satu. Fungsi helm apa? Kalau di RPH? Safety kepala karena banyak ada apa? Ada hook yang jatuh ya kan. Hook itu pakai di RPH beratnya 4 kilo 3 on, Pak. Kalau hook kosong, kalau sama karkasnya yang 120 kilo, Pak, pecah kepala kita, Pak. Saya pernah ngalamin, senior saya orang Jogja. Robek kepalanya. Diomelin, bukan karena robeknya, Pak, karena dia nggak safety. Dan dia banyak alat-alat yang menggantungkan, ada besi gitu kan. Itu di masjid mana ada gitu-gituan. Saya tanya, antum pakai helm Idul Adha di masjid? Iya. Pakai helm buat apa? Wah, ya sama aja Ustaz, kayak buat gantiin peci. Ya pakai aja peci, saya bilang. Lo mau ngarahin orang semasjid pakai helm mulai hari ini? Lo iya dong. Kalau dibilang sama kayak peci, lebih gampang peci ada di mana-mana ketimbang orang suruh beli helm. Saya bilang, ini namanya BNSP-nya kebablasan. BNSP itu hanya untuk di RPH, Pak. Ya, perlengkapan segala macam. Jadi kalau di Idul Adha di masjid, cukup peci aja atau topi, ya. Jangan pakai helm. Datang, bererot atau bererot. Berbarengan. Pakai sepatu bot, seragam, helm. Ada yang teriak. Yuk, ayo kita bongkar. Ayo. Tim bedah rumah, Pak. Sayang, ya Allah, saya udah yang ngalamin di internasional juga nggak gitu-gitu amat begitu loh. Betul nggak? Nggak gitu-gitu amat gitu. Kita sesuaikan aja, masa di masjid kejedot apa? Saya bilang begitu. Sapi juga nyeruduk dada, bukan pala kok. Betul nggak? Kayak gitu loh ya. Jadi hygiene dan sanitasi itu perilaku ya. Nah, sanitasi adalah perlengkapannya. Misalnya ada keran air, ada tempat cuci jeroan, itu namanya sanitasi area. Ada tempat pembuangan jalur air, jalur darah, penampungan jeroan, itu namanya sanitasi ya. Nah, kita harus paham, Pak, seperti itu. Jangan main motong-motong aja. Pernah ada pelatihan organisasi penyembelihan itu di pinggir jalan. Pelatihan. Motong di jalan, langsung dia motong sapi karena punya sapi andilan dipakai buat praktek, disembeli di jalanan. Jalanan itu kan sanitasinya nggak ada, betul nggak? Sumber air susah, jalur keluar darah, buang darah cuma modal got mampet, Pak. Saya bilang ini nggak benar gitu. Anda ini dicontoh begitu, ya. Jangan memberi contoh yang nggak benar lah. Saya marah di situ, saya bilang gitu. Ini jangan begitulah ya. Jadi sanitasi kita harus tahu mempengaruhi kualitas. Higienitas dan sanitasi itu pengaruh, Pak. Daging jadi kotor atau tidak ada alat pencuci, itu nggak masalah. Saya dulu kalau mencuci oval, tahu oval? Oval itu kan isi perut. Tapi kan oval ada dua kalau di perut ya. Isi perut kan isinya dua ya. Oval hijau, oval merah. Oval hijau itu yang gede. Yang isinya tokai. Bukan tokai sebenarnya. Itu proses ampas makanan yang belum selesai. Yang tokai itu yang di belakang tetap ya. Cuman kita mandangnya kan gelinya sama. Gitu ya. Sama oval merah. Oval merah itu apa? Hati. Apalagi? Paru, jantung. Apalagi? Tenggorokan. Kagak lah, dibuang lah tenggorokan. Siapa mau makan selang AC? Tenggorokan. Selang AC kan? Iya, Mas Untung nggak ada tukang AC-nya nempel di situ. Bang, ngapain Bang? Lagi nyemprot. Ya. Jadi paru, jantung, hati. Ya, ada satu lagi, Pak. Limpa. Apalagi? Ginjal, ya, ginjal, ya, itu termasuk yang dikonsumsi, ya kan, ya, walaupun ya soal enak nggak enak belakangan, yang jelas itu diamankan, yang hijaunya dibuang, yang diambil apanya? Nggak yang oval hijau, yang isinya ampas makanan, babat, sama apa lagi? Usus juga bukan semua usus, karena di usus itu ada dua, pertama usus muda, yang kedua usus 12 jari. Usus muda itu warnanya putih kayak cat tembok. Dia padat. Usus 12 jari itu yang melingkar-melingkar, warnanya bening, suka ada tokai-tokai lewat di situ. Itu 12 jari, nggak boleh dimakan. Putus di situ, sapi biasanya 1,5 meter. Jadi kalau nggak antum bagian oval, ya, ambil babatnya, ambil ususnya, tapi usus muda namanya. Ya. Bisa, belum tahu kan? Nanti dah ikut saya dah.
Idul Adha. Ya. Banyak kalau saya Idul Adha itu mengajak teman-teman yang mau belajar banyak. Bahkan dulu ada yang mau ke Kanada, New Zealand, mereka prakteknya di Idul Adha. Itu kan gratis lumayan. Ya. Kalau praktek sama saya kan beli sapi, mahal, atau beli karkas, mahal kan? Mending ikut saya jadi tim Idul Kurban. Saya kasih tuh saya pelajarannya. Praktek langsung 22 sapi masa nggak pinter? 22 sapi nggak pinter mah bohong. Ya, kalau sekarang nggak pinter wajar nggak kelihatan sapinya. Betul? Yang ketiga, proses penyembelihan. Pengaruh nggak terhadap kualitas? Jelas, kita udah pelajari ya. Oke, ketika nyembelihannya nyangkut atau tersumbat, pengaruhnya darah tidak banyak keluar, apa yang terjadi? Karkas kita berdarah-darah, kualitas daging kita menjadi rendah, mudah busuk, ya kan? Seperti itu, proses penyembelihan pengaruh, Pak. Ya, oke. Termasuk grounding, Pak. Proses grounding tuh kalau kelamaan, Pak, udah jatuh bangun kayak Caca Andika begitu. Itu pengaruh dalam kualitas daging, kesakitan lah, Pak. Ya kan? Ya, seperti itu. Proses penyembelihan dan grounding itu pengaruh, ya. Yang berikutnya, penyimpanan karkas. Kalau udah disimpan karkasnya, kalau tadi tuh freezer dan chillernya tepat, saya kira itu bisa utuh kualitasnya. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan, coba cek. Coba cek, gitu ya. Apalagi yang mempengaruhi kalau penyimpanan yang bisa cepat busuk? Biasanya karena dagingnya boleh daging Spanyol. Separoh nyolong. Kelupaan habis ngentit, kelupaan pulang, Pak, nggak diambil-ambil. 2 hari diambil udah busuk. Ya, penanganan daging pada saat boning ini penting, ya, kualitas. Karena nanti tenderloin-nya harus utuh. Pernah lihat daging tenderloin utuh? Pernah lihat? Kemarin Idul Adha siapa yang pernah ngambil ini? Kemarin Idul Adha siapa yang berhasil ngambil daging khas tenderloin dan sirloin? Angkat tangan. Idul Adha. Bang Tommy ya, memang alumni. Ya, berhasil Bang Tommy. Nggak ada lagi. Kemarin Idul Adha nggak bisa kambil daging khasnya. 2. Tinggal, iya. Oh iya, emang begitu, leadernya kita doang. Yang training saya doang. Yang punya sertifikat saya doang. Selebihnya nggak bertraining kan. Oh, udah lu kerjain aja barang mati, mau gimana kayak mau terbalik itu serah. Ada yang minta nggak daging khas kemarin? Alhamdulillah nggak minta. Orang minta mati. Betul nggak? Pak, pernah ngambil daging khas? Nggak pernah kan? Iya, di daging nggak pernah ketemu. Insya Allah hari ini kita ketemu ya. Oke, berikutnya suhu ruangan dan suhu ruang pendingin. Jelas, suhu ruangan karena proses pendinginan adalah proses untuk menghambat perkembangbiakan bakteri. Jadi bukan mematikan ya. Jadi salah. Kalau kita berpikir bahwa proses dingin itu mematikan bakteri, salah. Dia hanya proses dingin itu bakterinya tidak berkembang. Kayak gitu. Kayak kita dingin kan kincep, Pak. Coba aja ke puncak, ya. Ya. Dari Jakarta masih gini, Pak. Begitu di puncak masih gini kelihatan. Ya kan? Tekadnya maksudnya, tekadnya. Oh, puncak kan begini, Pak. Sampai sana gini. Ini biar paham nih ya. Bukan biar paham nih. Ini tempatnya tahfiz Quran tuh. Ya, jadi gitu. Proses dingin itu pengaruh. Nah, pertanyaannya juga boleh nggak cara penyimpanan daging itu kalau misalnya kita dapat 5 kilo nih, Idul Adha. Bagaimana cara kita menyimpannya supaya tetap kualitasnya baik di akhir bulan? Berarti sebulan ya. Gimana caranya? Ada yang tahu? Potong per kilo. Oke, jadikan 5 kantong, terpisah. Jangan udah 5 kilo masih 1 kantong, jangan. Kalau daging 1 kantong diambil kan beku nih. Beku, kita mau makan sekilo. Kan di defrost namanya. Di thawing atau defrost. Istilahnya apa sih kalau dari beku untuk jadi lunak itu apa? Kita bilang dinginin ya, didinginin. Padahal udah beku itu. Masa bahasanya didinginin? Dicairkan. Padahal mencair. Enggak mencair, enggak. Ya pokoknya esnya mencair gitu ya.
5 kilo utuh, kita mau ngambil sekilo, kita cairkan, diemin tuh 1 malam. Biasanya gitu, atau kita taruh di chiller. Oke, kan keluar udah lembek tuh, kita potong. Sisanya 4 kilo kita masukin lagi, menjadi beku ulang. Beku ulang. Besoknya potong lagi proses begitu. Nah, proses ini merusak. Ini merusak kualitas daging. Bagusnya kalau dapat daging banyak 5 kilo, bersihkan dulu, lihat-lihat, takutnya ada debu, ada kerikil, ada bekas kotoran, trimming. Bungkus jangan dicuci. Diairin boleh, tapi juga saran saya nggak usah diairin deh, karena udah kebuka dagingnya. Yang boleh disemprot air itu dalam kondisi tadi masih dalam kondisi putih, ada selaput, dia ada batas, kan putih nih kayak gini, itu boleh disiram-siram. Tapi kalau udah kelihatan potongan merahnya, karena di tengah kita udah potong, itu bakteri terus, Pak. Udah bungkus aja, tapi dibikin per kilo, karena kita mau makan sekilo-sekilo kan. Jangan makannya udah sekilo mainnya on. Ini kucing makannya. Ya sekilo-sekilo, jadikan 5 bungkus. Terpisah. Masukkan. Besok ambil yang sekilo 1 kantong. Gitu. Dicairkan, langsung masak. Jadi yang 4 kilo itu tetap kondisi beku. Ini proses penyimpanan yang baik. Oke, jadi seperti itu. Jangan udah masukin aja semua begitu. Jangan, gitu ya. Mau oval ataupun daging sama prosesnya. Jadi yang dicari adalah proses pendinginannya. Jangan sampai bakterinya berkembang. Ya, ini penting ya Pak ya. Baik, berikutnya. Karkas, pengertian karkas. Kita sering dengar nih karkas nih, betul? Ya kan istilah perdagingan ada istilah karkas kan? Oke, apa itu karkas? Apaan tuh karkas, kaki dan tulang? Daging dan tulang. Oke. Apaan yang dibilang daging dan tulang itu? Ya. Oke, it's okay. Good. Daging dan tulang. Karkas. Kurang tepat. Apa? Urat. Hah? Oh, berat, daging, dan tulang. Oke, belum tepat. Ada lagi? Karkas. Oh, hewan sembelihan. Tanpa kepala. Tanpa ekor. Tanpa jeroan. Tanpa kulit. Tanpa kaki. Kaki mana nih? Kaki bawah, kaki atas? Kaki bawah pakai kaki atas. Kaki bawah. Yang kanan pakai kiri. Ada tulisan itu LMR. Ya, kaki bawah. Jadi karkas adalah hewan sembelihan yang tanpa kepala, tanpa kulit, tanpa kaki, tanpa jeroan, tanpa ekor. Betul? Ya, kita lihat. Betul ya, tapi ada satu kurang. Tanpa bulu untuk ayam. Oh iya, kan ayam karkas ayam. Betul nggak? Jangan berpikirnya hanya sapi dan kambing, ya. Jadi, ingat, bagian tubuh ternak. Jadi jangan ngomongnya daging tulang apa? Nanti orang Medan yang datang. Ya. Bagian tubuh ternak. Ya. Hewan ternak artinya yang kita makan, Pak. Jadi kalau ngomong gajah mati, jangan cari karkasnya. Karena dia bukan hewan ternak dan bukan hewan yang dimakan. Pengertian karkas hanya untuk hewan-hewan ternak yang kita makan. Oke? Jadi kalau ini karkas ular, nggak ada itu. Ya. Bagian tubuh ternak yang telah disembelih, bukan ditembak. Karena bangkai tidak dihitung karkas. Dibuang. Nggak ada nih karkas bangkai sapi. Nggak ada. Langsung buang. Karena endingnya setiap bangkai buang. Dan bangkai bukan bagian daripada siklus makanan. Kalau kita kan dijadikan siklus makanan kan, ayam mati kita buat apa? Makanan lele, itu nggak boleh. Karena ini menjadi siklus makanan kan sebenarnya. Nggak boleh. Mestinya dihancurkan, dibuang. Gitu. Cuman orang Indonesia kan nggak merugi, Pak. Ya kan? Kayak gitu, nggak boleh. Bagian tubuh ternyata telah disembelih selain kepala, betul antum. Kulit, jeroan, kaki bawah, ekor dan bulu bagi ayam. Gitu. Ya. Kalau sapi kan bulu sama kulit nyampur. Tapi kalau di ayam enggak. Bisa cabut bulu, bisa keset kulit. Seperti yang kami lakukan training kemarin. Di sini ada beberapa kawan-kawan alumni kemarin. Ya, dia juga. Ya, kita sistem keset. Ya, jadi sembelih ayam itu enggak lagi cabut bulu. Keset kulitnya. Jadi cepet, Pak. Kebayang enggak kalau punya ayam satu? Gede enggak, kecil enggak. Ya kan? Masih SMP gitu, ya kan? Terus kita nyembeli nih. Untuk ngolahnya kita harus
masak air biar mateng. Cakep. Kan repot banget, belum baunya, betul nggak? Udah kalau punya ayam satu, keset aja, truk, 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 jadi 3 langkah lepas kulitnya. Jangan dipikirin sayang kulitnya, jangan. Segala kulit disayang, ya. Yang kita perlu makan daging. Itu kemarin kalau di pelatihan sembelihan ayam dan bacer itu kami berikan edukasinya, ya. Cepet itu. Banyak yang baru tahu juga teknik melupas kulit ayam dengan cepat. Ya, iya kan, kalau ayamnya banyak 10 masih boleh dah kita repot-repot, ya kan, sediakan panci, kompor, air panas. Kalau satu, Pak, serepot itu kah? Nggak bisa, Pak. Apalagi sering mendadak, saya sering kali mendadak, mertua kalau nelfon, "Dus, Mimi lu mau makan ayam," padahal dia bapak mertua saya yang pengen makan ayam. Dia ngomongnya, "Mimi lu yang mau." Ya telah orang saya. Itu dadak-dadakan, itu sering. Nah, saya bikin cepet tek kirim gitu ya. Jadi karkas, ini pengertian karkas penting nih, ya. Jadi besok-besok jangan ngelihat sapi hidup kita bilang karkas. Sapi yang baru disembelih bisa nggak dibilang karkas? Nggak bisa karena masih ada palanya, masih ada kakinya. Gitu. Jadi bacer itu urusannya adalah karkas. Ketika sudah kita pastikan kaki bawahnya putus. Makanya kalau lagi mau skinning, kakinya diputus. Kita suka diputus gak kakinya? Lagi skinning. Sampai naik boning tuh kaki masih ada, Pak. Betul nggak? Ini salah. Harusnya diputus. Kenapa? Nih, saya kasih tahu. Kaki sapi tidak boleh ikut dalam proses nurunin daging atau boning. Kenapa? Kan kalau kakinya masih ada, dia ada di atas. Kita gantungnya di kaki di atas dong, betul? Padahal ini kaki kan dipotong kulitnya sampai segini, Dang. Ini masih utuh kan? Masih nempel kotoran nggak? Masih, Pak. Waktu hidupnya itu kaki paling bawah dekat dengan kotorannya. Lumpurnya nempel yang penuh dengan kotorannya, Pak. Kita naikin, terhormat dia di atas. Begitu kering, goyang-goyang, rontok, Pak. Nempel kemana? Tidak hygiene sudah. Besok-besok, habis skinning, habis creation selesai, potong kakinya. Copotin 4-4-nya. Yang nggak bisa belajar. 1,5 nggak bisa mutus kaki, gimana? Gue balikin 200. Panggil Cang Adus. Boleh kan, motong 4 kaki 200, boleh dong. Loh iya. Jangan keren-kerenan doang, seragam penuh. Wow. Baju apa? Kayak ibu-ibu pengajian. Nongkrong dikit beli baju. Iya, kalau training mah mending udah dibayar duluan. Ini nongkrong dikit beli baju, ya kan? Dapat kagak kreditan 3. Ya kan? Jadi kaki itu nggak boleh, Pak, naik-naik sampai pada saat kita bonding. Karena itu tadi dia posisi paling bawah, proses penyembelihan lama, dia kering, begitu kita gantung kakinya di atas, rontok ke bawah, Pak. Kan gak enak lagi bonding ngangang-ngangang masuk begitu. Ya kan? Kukisnya. Nggak boleh, ya. Berikutnya, APD. APD seorang bacer hampir sama dengan seorang juru sembelih. Oke? Saya pengen minta satu volunteer maju ke depan, boleh? Kong, sini Kong, bantu saya Kong. Nah, saya manggil Kong dah, soalnya ya kelihatannya tuan saya. Oke, APD seorang bacer itu sama. Apa? Nih kelihatannya aja contohnya nih. Ada apron. Oke. Kong, kemarin kerja suka pakai apron nggak? Enggak. Kebetulan saya Emang sempit kalau pakai apron ada. Saya kebetulan kemarin bagiannya bukan bagian Daging. bagian mondar mandir aja. Wah. Enak menurut security. Tapi pernah nggak nanganin daging di Idul Adha? Nggak pernah. Terus tugasnya opo mondar mandir? Tugasnya aku mondar mandir wae. Opo. Yang bantu-bantu yang perlu dibantu itu aja. Oh gitu. Bantuin daging pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling saya bagian bungkus-bungkusin aja. Bungkus-bungkusin. Nah, daging yang udah dipotong saya masukin plastik. Itu namanya bantuin bagian daging juga gitu. namanya. Elah. Udah coba dilepas dulu nih. Oh iya siap. Ini udah kayak bang keliling. Sini Pak, saya kasih. Ya, tak kasih tahu ya. Ini apa? APD-nya. Jadi namanya siapa Pak? Yono. Pak Yono nanti kalau bantuin
bagian perdagingan mesti menggunakan alat pengaman diri. Tujuannya biar safety, Pak. Kan gini, kontaminasi itu kontaminasi silang, Pak. Bisa kita yang menularkan daging atau daging yang menularkan kita. Oke? Kita nggak pernah tahu sapi ini sehat atau enggak. Betul? Tiba-tiba kita pegang dengan tangan terbuka, dia mengkontaminasi bakterinya ke kita. Betul? Atau kita yang membuat daging itu menjadi tidak bagus ya. Misalnya ada yang boning, bengek gitu. Kampasnya udah habis, Pak. Dipaksa-paksa. Kayak motor bebek, di kampasnya habis kan ditarik-tarik bunyi gitu. Gitu ya. Ini kan bisa menularkan daging ya. Nggak boleh. Makanya kita harus menggunakan APD. Pertama, apron. Saya mau kasih contoh apron yang tidak baik. Mohon izin Pak Yono ya. Sini dulu nggak apa-apa, sini dulu Pak. Kalau capek boleh duduk Pak. Enggak. Nih. Contoh apron yang tidak baik, jangan pernah dibeli. Oke. Ini termasuk contoh yang saya koreksi waktu di Juleha. Ya, tapi sudah dibetulin. Ini apron yang tidak baik. Nah, ini Pak I, boleh pakai Pak I? Oke. Izin ya Pak. Ya. Ngerti nggak Pak begini? Saya aja bingung. Begini. Oke, sip. Oke, sip. Ini, ini kebelakangin lah ya, aman. Udah cukup, begini aja. Oh ini terbalik Pak Iya toh. Iya toh. Oh. Jangan ngetawain orang tua, dosa lu. Oh. Ya. Tahan dulu. Jangan sampai diketawain 2 kali nih Pak. Nah deh, sip. Sip. Pantesan susah. Tuh, oke. Oh, iya. Oke ya. Sini ya. Nah, oke. Nah, ini apron yang tidak baik. Oke. Pertama dari bahan terlalu tipis, tapi oke lah. Yang penting bukan katun atau bahan kulit, nggak boleh. Suka keren-kerenan kita gitu kulit, ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Bahan kulit, material kulit itu kalau kena air takutnya jadi busuk atau apa, ya nggak boleh. Makanya termasuk yang tidak direkomendasikan di RPH adalah bahan kulit, bahan kayu, bahan tanduk, itu nggak boleh. Hanya bahan plastik. Oke. Nah, kalau yang digambar ini warnanya merah, bahannya TPU. Tempat pemakaman umum. Ya, poliureten namanya. Jadi mudah dibersihkan dan cukup tebal ya. Ini. Dan ini yang tidak termasuk yang direkomendasikan. Kenapa? Ayo, coba sini Kong. Plastik juga ini. Plastik juga. Apa yang tidak direkomendasi menurut antum yang menjadi tidak recommended atas apron ini? Bahan? Oke, apalagi? Ada saku. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Apron nggak boleh ada saku. Nanti ngantongin itu ginjal. Naruh ginjal. Ada yang bilang, naruh amplop, lo mau tahlilan? Nggak boleh ya, karena gini, kantong biasanya alat untuk menampung, menampung sesuatu. Ketika ada apron ini, ada kantongnya, dia akan nanti banyak darah, terus dibersihkan, dia cuci-cuci segala macam, darahnya mengembang di sini, netap di sini, ya. Dan ini bisa bau, tidak hygiene, nggak boleh. Jadi seperti ini, kantong tidak boleh. Jadi harus lurus tanpa ada kantong, oke? Bahannya harus plastik, nggak boleh kulit, apalagi kertas. Masa kertas? Origami, nggak boleh ya. Apalagi? Nah, panjangnya mesti menutup sampai kaki dulu, sampai kaki, Kong. Ya, di bawah boot. Nih, boot kita kan segini, Pak. Betul? Ini harus melewati boot. Kalau apron kita di atas boot seperti ini, misalnya. Maka nanti kalau ada aliran darah, dia masuk ke dalam boot. Logis ya? Itu ya. Makanya apronnya harus di bawah boot. Makanya ada teman-teman yang ngerubuhin sapi pakai apron, keserimpet nggak? Apron sepanjang ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Nih. Model seperti ini tidak recommended. Ya, ini juga cuma keren doang. Ya, mestinya udah cukup langsung plek gitu. Dia mesti praktis. Ya. Kalau seperti ini ntar dia sibuk. Oh, Pak Yono mana yang tar dulu lagi nggak ketemu gitu. Ya kan? Ini juga nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Ini yang tidak recommended.
Oke, silakan dibuka dulu. Ya, ini properti, balikin. Baik. Pertanyaannya, kita mungkin bisa beli dengan apron-apron yang sesuai ini. Tapi kan satu masjid mesti pakai apron, betul nggak? Untuk seluruh petugas kita. Ada solusi sebenarnya. Ada beberapa apron. Oh ya, ini contoh lagi. Ini apron yang ada di DIY. Tahu DIY? DIY. Ya. Ini 22.000, ini masih oke. Ya. Kalau untuk petugas di bacer daging nggak apa-apa, tapi untuk slater nggak boleh. Ya. Ini cukup, bawahnya cukup. Ini murah Pak, 22.000. Entah apa nih, yang jelas bukan kulit, ini plastik juga ya. Jadi boleh. Tujuannya apa? Nanti kalau ada darah, lemak, bisa kita cepat cuci, bersih cepat begitu ya. Ini yang boleh. Yang tadi model TPU seperti ini. Ini bahannya. Nekong. Australia nekong. Bahan itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dimasukkan seperti ini. Nah, jadi masuk aja langsung begini. Nah, seperti ini. Ya, ini di bawah. Ini bahan TPU. Seperti ini. Ya. Ini mahal, Pak. Ya, ya lumayan lah, maksudnya bisa 50.000. Untuk kita boleh lah. Tapi kalau untuk jamaah, ya sometimes suka mikir-mikir biaya kan? Betul? Ada solusinya yang lain. Oke. Biar cepat, Pak. Maaf ya, Pak. Jadi manekin ini. Iya. Oh iya. Di YouTube nanti dapat royalti. Belum beres kerjaan udah ngomong royalti kok. Kita aja belum tentu dibayar ini. Maksudnya belum tentu kan baru sekarang. Ntar kali. Iya, masa kagak. Nih, ada yang seperti ini. Ini 1.000 perak, Pak. Di toko Orange. Ini buat petugas yang bagian cutting meat itu, ya, bagian ngerencak daging, pakaikan ini. Kita yang boning, Pak, supaya hemat biayanya pakaiin ini. Ya, mungkin kadang-kadang kita kerja dengan harga hemat. Biayanya harus hemat, ya pakai ini. Ini 1.000 perak satu, Pak. Nah, Kemarin tempat saya kebetulan pakai gini, Ustaz. Bagus. Oh, panjangnya bagus. Ya. Tebalnya cukup. Tinggal kita pakai di sini. Oke, sini. Ya. Mana sih talinya? Oke. Seperti ini cukup, Pak. Apronnya. Cukup murah. Ya, jadi bisa. Besok jangan dari rumah pakai beginian. Ntar kalau udah pas ada daging. Ini dari rumah udah pakai begini. Ya kan? Mau pre-wedding begini. Ya. Jadi nanti nih pas mau kerja ya pakai ini. Jangan pada proses grounding. Slaughter boleh. Lagi skinning pakai ini, Pak. Lagi skinning. Lagi splitting pakai ini. Apalagi lagi boning. Lagi cutting meat merencak jadi kecil-kecil pakai ini. Oke? Yang kedua, glove. Nah, glove-nya. Nah, ini mana, Bang? Glove-nya, Bang. Yang plastik? Nggak ada. Hah? Dari Mama nggak ada? Glove itu nggak ada? Coba tanya, Mama. Ada, Bang, di plastik itu, di tas. Ya. Nah, terkait glove, untuk yang megang daging, glove seperti ini langsung nggak boleh. Ya. Yang kayak gini nggak boleh. Kenapa? Ya, bahannya kenapa bahannya? Menyerap darah. Kedua, dia suka ada rambut-rambut ya. Sisa glove-nya itu nempel di daging. Ya, jadi haram hukumnya daging itu ketempelan bulu. Ya, rambut boleh nggak? Nggak boleh juga. Ini apa nih? Rambut. Ini bulu apa rambut? Bulu hidung, bulu kumis, bulu. Ini bulu jenggot. Ini bulu. Ini bulu ketek. Yang ini bulu jempol. Kan suka ada bulunya tuh. Bulu yang rambut ini doang, Pak. Betul? Di produk lagi nggak boleh.
Makanya yang gondrong-gondrong harus pakai penutup kepala, termasuk yang jenggotnya panjang. Itu dikasih masker. Takutnya rontok, Pak. Ya. Dalam industri bacer perdagangan, haram hukumnya, bukan haram hukum secara syariat ya, artinya secara prinsip tidak boleh ada produk daging yang tertempel bulu, mau bulu hewan maupun bulu manusia, nggak boleh. Termasuk penggunaan glove-nya itu salah. Ya. Nah, ada juga yang pakai ginian. Nah, ini boleh. Ini 100.000 sepasang. Pakainya kiri doang. Kanan doang ya? Kanan. Oh, kiri. Kiri, pakai kiri karena kanannya megang pisau ya. Ini boleh sini ya. Nah, ini ada yang level 5 ya, boleh juga karena dia nggak berbulu. Ya, ini sarung tangannya. Tapi ini capek, Pak, kalau dan gerah kalau pakai lama. Kalau yang mau pakai lama, simple dan aman, pakainya latex glove. Oke. Ini murah. Satu box isi 50 pasang, cuma 50.000. Berarti satu pasang cuma 1.000. Ini 1.000, ini 1.000, murah, Pak. Jadi nggak ada alasan, oh Ustaz mahal, oh Ustaz kita nggak bisa ngadain, banyak pada hari ini ya. Jadi mulai besok kita bekerja di masjid, musola atau dimanapun dalam proses Idul Adha atau proses kita di retail, ya menangani daging wajib menggunakan glove dan apron. Minimal 2 ini, Pak. Ya, oke. Pak boleh dipakai? Oh, boleh, Oke. boleh. Pakai dulu ya, Pak. Gini, ada glove, tangan kita basah. Kalau pakai pertama mungkin kering. Pakai kedua, basah. Bagaimana untuk bisa pakai glove? Kan keset tuh, nempel. Betul nggak? Tahu nggak caranya? Ditiup. Bisa. Bisa masuk, ya kan? Ternyata begitu masuk, kempes baik. Kempes lagi, tetap aja nyangkut. Tetap nyangkut karena tangan kita basah. Oke? Caranya, walaupun basah kayak apa, cari keran isiin air. Sampai menggelembung masukkan tangan. Mudah. Habis gitu kita giniin. Nah, naik sini. Buang. Jadi gitu caranya. Kalau mau pakai glove dalam kondisi basah, isiin air biar penuh, masukin. Ya. Pak, pakai lagi. Siap. Pernah begini, Pak, di masjid, Pak? Pernah. Pernah? Wah, ini pernah, berarti pernah bantuin, ya kan? Oke, helm sudah atau topi atau hairnet. Jadi rambut ini mesti diikat, ditutup, ya. Atau hairnet. Oh, hairnet? Hairnet tuh kalau pernah naik Gojek dulu, ya. Oke, siapa yang pernah pakai ini waktu Idul Adha? Belum pernah. Ya, paling nggak minimal topi atau peci. Oke. Tahu cara menggunakan ini? Belum pernah. Pak pernah pakai ini, Pak? Pernah. Oh, coba Pak dipakai. Operasi apa nih, sunat? Wow, oke. Oke, siap. Udah bener belum? Belum. Yang bener gimana? Ah, wah, dibilang nggak bener, dia mulai sibuk tuh. Nggak pede dia. Oke, oke, udah? Oke, betulin. Yang bener kayak apa? Ini masih belum bener. Coba betulin. Oh, malah gitu, Pak. Sampai telinga. Talingo kalau orang Padang bilang. Kupyang, bukan kupyang. Talingo. Kalau kambing kambyang. Kalau kuping talingo. Nah, ini ada kuncupnya, Pak. Jangan ada di samping. Kuncup ini tujuannya dia mengikat, mengeras, menahan rambut yang jatuh. Jadi seperti itu. Pastikan kuncupnya di depan. Oke, ini sama depan belakang. Tapi jangan di samping. Oke? Dan dia menutup sampai kuping. Ya, nanti jangan heran kalau diajak sekali-sekali ke tempat RPH, ke pabrik daging, jangan norak. Bisa. Kelihatan kalau kita berhasil berarti kita bisa. Itu penilaian, Pak. Betul nggak? Karena saya dulu pernah awal-awal masuk ke Brunei 10 menit pakai ginian doang, Pak. Orang udah kerja, saya ditegur, "Bah, kau udah kerja apa? Gimana cara pakai ini?" Wah, mampus kita. 10 menit gara-gara hairnet. Karena buka hairnet itu bukan dibuka dari tengah, Pak. Salah. Ini yang saya lakukan. Ini mah hairnet di rumah sakit gampang. Hairnet di RPH sana tuh agak kenceng, keras, meringkel kecil begini, Pak.
Saya tarik-tarik nggak ketemu ujungnya, Pak. 10 menit, Pak. Ditungguin kerja nggak keluar-keluar. Ternyata cara cuma begini doang, Pak. Ditarik. That's all. Kebuka dia. Sesimpel itu, Pak. Saya 10 menit. Emang bedanya orang berilmu mengganti begitu ya. Aduh, sesimpel ini ternyata. Saya perlu 10 menit dulu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan norak nanti. Nyari. Ganti rusak. Rusak. Dia yang dibilang rusak. Enggak. Cukup ditarik, tek, selesai gitu ya. Nah, baik. Apalagi? Ini alat pengaman diri. Ada boot. Oke. Sampai di sini ada lagi tambahan masker. Nah ini penting. Saya kira kalau masker kan kita udah nggak aneh ya. Karena dulu kita bertahun-tahun pernah pakai masker. Jadi biasakan teman-teman kalau boning, tapi kalau capek sebenarnya ini juga boleh juga tidak dipakai kalau kita benar-benar yakin kita sehat, ya, tidak batuk, tidak bengek, ya kan? Nah, gunakan ini kalau memang kita agak ragu. Bisa dipakai, Pak? Bisa. Elah, keren kan? Putus. Kasihan amat, baru mau dipakai putus. Maklum, Pak. Oke. Idul Adha udah kayak mau operasi ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kalau misalnya ngap. Karena kan kita kerja di luar ruangan. Kalau operasi kan dalam ruangan dingin, masih bisa. Tapi kalau masker di luar ruangan, masih kita buka nggak apa-apa. Kan gitu. Yang penting sehat aja. Oke, itu. Apalagi alat pengaman dirinya, cukup ya? Cukup. Nah, ada lagi sarung tangan anti slip, sepatu safety boot seperti ini. Dah. Ada yang stainless anti sayat, yang stainless itu. Wow, yang USA punya. Harga berapa? 850.000. Waduh, mahal ya kan? Dapat diupah 200, tekor 6,5. Ya, enggak lah ya. Cukup begini aja. Ya. Pegang pisau pun juga cukup nyaman dengan ini. Nah, berikutnya ada peralatan APD, peralatan dorong badan ini Pak. Ini tampil seperti sini. Nah, tuh seperti itu. Ya, sama. Ini standarnya. Tapi kalau di masjid minus helm ya. Jangan ada helm. Cukup pakai topi atau hairnet. Nggak pakai hairnet nggak apa-apa. Yang penting pakai topi atau peci. Nah, yang jenggotnya mohon izin, Pak. Nih, Bapak, boleh diri, Pak. Nah, Bapak ketahuan dari saya doang. Coba lihat ini. Nah, ini jenggotnya panjang kayak gini. Ini mesti ada hairnet juga, ada maskernya. Ya, kalau di masjid dimaskerin agak repot juga ya, tapi pastikan ini juga tidak rontok. Pakai buff boleh, pakai buff. Yang penting jenggot kita jangan sampai rontok, sebenarnya itu saja masalahnya. Kalau nggak rontok nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita bekerja di industri meat factory, industri perdagingan, ini nggak boleh jenggot begini terbuka lalu menghandle daging, nggak boleh. Pasti dia disediakan pasti kayak Bearded Butcher tuh di Instagram dia punya masker khusus, ada kok sebenarnya. Kita nggak pernah beli aja kan, atau nggak pernah mikirin masker jenggot kan. Anda coba cari di Shopee masker jenggot pasti beli nanti. Ada di sini. Larinya ke sini sama sebenarnya dengan mohon izin Pak, taruh di bawah Pak. Terus aja. Nah sebenarnya prinsipnya kayak gini gitu. Iya, bisa juga kita giniin. Masker yang tadinya menutup hidung kita tutup jenggot. Ini kan tutup. Jadi kalaupun rontok nggak rontok, dia tercover dengan masker. Kita bisa lakukan ini. Oke? Jadi intinya itu, nggak boleh. Karena waktu kami di Brunei, setiap produk itu terakhirnya sebelum di packaging dibawa ke retail segala macam, dia mesti lewat sensor. Ada mesin, masuk itu kayak scanner bandara. Kayak gitu, dilewatin. Kalau diketemukan rambut, bulu, logam, dia pasti berhenti. Tuh barang udah di packaging tuh, di label segala macam, udah siap kirim. Begitu lewat konveyornya itu, kedeteksi ada logam. Kok ada logam? Dari mana tuh? Daging kok mengandung logam? Dari mana? Sumbernya tuh logam dari mana? Ada. Bukan. Masa pisau gompal dari daging? Enggak. Strapless. Ya, proses strapless. Di mana? Wedging. Orang wedging tuh mainnya label. Tapi sometimes dia megang record. Ya kan? Ada paper di situ. Mental-mental. Kedua kuku.
Ada kasus kuku. Ada yang bekas iseng-iseng nunggu kerjaan dewan ini kuku. Ada. Itu juga kedeteksi. Lalu apa tadi? Rambut. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu berhenti. Langsung bongkar. Diperiksa. Repacking ulang. Ya. Baik. Jadi seperti ini. Berikutnya. Peralatan. Kalau ini adalah perlengkapan ya. Seperti ini. Oke? Oke. Cukup? Ya. Silakan duduk, Pak. Ini semuanya Oh boleh buat Bapak Pak Yono. bisa. Bonus. Ya. Selalu. Jangan buka sampai besok pagi. Nah, boleh lah ya. Makasih Pak Yono. Peralatan bacer ini penting. Sebelum kerja tahu alat. Oke? Alat utamanya apa? Pisau. Pisau bacer itu apa? Yang mana aja pisau bacer? Hah? Ini semua udah peralatan pisau bacer itu. Jangan berpikir bahwa pisau bacer hanya boning. Pisau boning. Tahu pisau boning? Yang paling atas tuh, nomor 1. Oke? Nih, seperti ini. Ini pisau boning kan? Ya. Ini pisau bacer kan? Pisau bacer. Ini agak panjang. Ini sama nih. Beda ukuran. Ini pisau bacer bukan? Ini boning, pisau bacer. Ini pisau bacer bukan? Bacer juga. Ada yang model straight. Ini pisau bacer bukan? Bacer juga, tapi bukan buat boning. Ngerti ya? Ini buat apa? Iya buat daging, Pak. Apa udah ngomong bacer nih. Buat apa nih? Cutting. Ya, cutting Pak. Jangan ngomong motong lagi. Udah setengah hari nih kita. Ya, masa balik lagi ke jadul. Jangan. Cutting meat, motong kecil-kecil, sekilo segala macam. Oke. Ini pisau bacer bukan? Hah? Ini pisau bukan bacer. Ini pisau apa? Skinning, Pak. Nggak ada masuk di situ tuh. Skinning, kenapa bukan pisau bacer? Karena dia termasuk peralatan slaughtering. Nanti saya kasih tahu batasannya. Anak bacer tuh kerjaannya mulai dari mana? Kan gitu. Kan tadi panjang tuh. Grounding, slaughtering, sampai packaging ada berapa kerjaan tuh? 10 ya. Pertanyaannya, Juleha mulai dari mana sampai mana? Bacer mulai dari mana sampai mana? Nah, itu kan belum tahu. Oke. Nah, ini pisau skinning. Oke. Jenisnya apa nih? Kalau model begini? Bullnose kalau panjang, Pak. Ini bullnose, Pak, nomor 3, nomor 4. Betul? Kalau panjang bullnose, kalau pendek skinning bukan bullnose. Ada yang tahu? Ayo, yang jago pisau. Yang main pisau. Lelangan doang, detailnya nggak dibaca sih. Taunya ngebitnya 25, gue tambahin. Posisi 175 masih basik. Pak, kalau pisaunya pendek, bentuknya melengkung bulat ke depan kayak bullnose, namanya nesmuk. Nesmuk lu baru denger. Kalau panjang baru bullnose. Ya, beda. Bullnose untuk bacer, kalau nesmuk untuk skinning. Ya, besok kalau pesan pisau biar paham, Bang, pesan nesmuk. Wah, apaan tuh? Jangan beli, udah. Dia namanya aja nggak tahu, apalagi bikinin kita. Ya, seperti itu. Ini pisau bacer semua. Oke? Yang ini boning, pisau boning. Untuk boning, ya kan? Nurunin daging dari tulang. Ini boning bukan? Apa? Nih, yang panjang tapi melengkung. Kalau strike, punggungnya lurus. Nih, nomor 2. Straight itu kan artinya lurus. Jadi kalau Anda orang imannya lurus, iman Anda straight. Punggung lurus, back straight sebenarnya. Punggungnya lurus. Kalau punggungnya melengkung namanya
cimeter. Cimeter, tapi dia cimeter panjang. Kalau cimeter pendek namanya boning. Ya. Ya, dagang nih gue nih. Harusnya yang ngasih tahu anak Julian nih. Macam-macam pisau ya. Tapi ini ya, seperti itu ya. Baik. Nih, nomor 1 pisau apa? Boning. Nomor 2 back strike. Back strike. Yang ini cimeter. Ini bullnose. Ini cimeter. Jianpeng. Jianpeng. Oke. Ini pisau boning. Kita fokus ke sini ya. Pisau boning. Karena kita fokusnya ke bacer. Kebanyakan teman-teman kalau nurunin daging megangnya seperti ini. Ya kan? Oke. Salah. Bukan salah sih sebenarnya. Tidak tepat. Kenapa? Kalau posisi kita tinggi, Pak, seperti ini posisi seperti ini nggak maksimal. Cepet capek. Ya, lagian untuk manuver ke sana kemari nggak enak, nggak bisa. Yang enak tuh megang pisau begini. Jadi kalau bapak-bapak nanti lihat, antum lihat ada orang ngeboning megang pisaunya seperti ini, anak bacer deh. Jadi setelah ini besok Idul Adha jangan lagi begini. Biasakan megangnya terbalik. Seperti ini. Ini manuvernya enak, nggak capek. 485 ekor, satu orang tuh 100 ekor saya. 100 ekor kalau belah 4 berarti 400 batang, betul? Megang seperti ini, Pak. Kekuatan kita terkendali, terkontrol. Ketimbang kita megang begini. Ya, ini biasanya bacer lokal. Ya, bacer lokal yang kita hire entah dari mana, pokoknya nongkrong nganggur, ikut. Kan begitu kita. Yang jago gue doang. Wah, tim keset gak ada nih. Boy, nganggur. Padahal nggak bisa apa-apa ya kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi besok megangnya begini. Gimana caranya, Cang? Lu kerjain aja dulu. Biasain aja dulu. Ya. Nanti akan kelihatan perbedaannya kita dengan mereka. Satu. Kedua, kita akan terbiasa kerja seperti ini berarti sesuai bahwa kita sebagai seorang bacer. Seperti itu. Biasakan. 85% pekerjaan bacer itu megangnya begini, Pak. 15%-nya ada juga yang nggak begini. Ada. Ketika mutus bawah kan tetap begini. Ya. Dan kalau kita bisa seperti ini, Pak, pisau kita kan arah tajamnya ke sini, ke kanan. Ya kan, ini tajamnya. Nanti ini kita masih bisa balik-balik. Kita harus bisa begini. Karena ada pekerjaan-pekerjaan begini, harus turun juga begini, harus begini, gitu. Jangan bukan lagi begini, begitu mau diputar, dientukin dulu, putar dulu. Entuk dulu. Transit. Jangan, nggak keren. Oh bener, dulu waktu saya di Brunei, takaran tuh. Ketika dia lihat, wah cara bonding pisaunya nggak pakai mampir begitu, pakai puter, nggak langsung hidup tangan tuh. Berarti dia jago. Di tes pertama, kalau mau bisa bacer adalah ngupas merobon di atas. Nih, membuka merobon dalam kondisi digantung. Itu tes pertama. Bukan cuma satu, Pak. Satu ruangan chiller, Pak. Sendirian. Kalau sudah bisa mampu. Prestasi saya 40 detik. Satu kaki. Baru dibilang, bah, kau bisa jadi cikgu kau. Bah, pindah. Bener. Ya, itu tesnya. Nah, tekniknya dengan seperti ini. Ya. Jadi megangnya dulu. Jadi ini penting. Peralatannya. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi megangnya seperti ini. Biasakan. Ya, biasakan. Ya. Karena sesuatu itu kalau kita nggak biasakan, nggak nyantol ilmunya. Percuma Anda nih berjam-jam ada di sini, bayar, datang jauh-jauh dari Bekasi, tapi perilakunya balik seperti awal. Jangan mubazir. Nanti jadi tuntutan di hadapan Allah nanti. Antum udah belajar, tidak praktek. Sekecil apapun harus dipraktekin. Kata orang aneh, nggak apa-apa. Orang sukses itu pasti dibilang aneh awalnya. Betul nggak? Gila, dia ini kerjanya sampai malam. Dia bonusnya paling gede. Gila dia nih. Pasti dibilang gila dulu, Pak. Betul nggak? Iya, nggak ada. Siapa? Rasulullah itu dibilang gila, betul nggak? Tapi akhirnya begitu. Bayangkan, apalagi kita. Nggak apa-apa dibilang, wah diketawain. Iya, nggak apa-apa. Saya juga begitu kok. Ya, nggak usah diketawain. Saya ditolak di organisasi aja pernah. Difitnah, biarin aja. Ya. Yang penting kita punya niat baik,
Kita mau praktekkan keilmuan kita. Kita mau bagi, ya. Baik, berikutnya. Sebelum tutup ya. Apa nih? Tampak ya? Apa? Cleaver ya? Clever. Liver. Apa clever? Liver. Tampak tulang. Oke, ini termasuk peralatan. Tapi nanti dalam Idul Adha sudah tidak perlu itu. Ya, kita pakai untuk splitting itu pakai reciprocating. Berikutnya. Apa nih? Sharpening. Oke. Siapa yang sampai saat ini belum punya sharpening? Ini ada sharpening, ada honing ya. Ini apa nih? Hah? Bukan balkan. Kalau balkan nggak ada handle-nya. Ya, ya. Ini multicut, FDIC. Yang ini icel. Ini sharpening. Ini boncel. Spindle ini mah ya. Ya. Siapa yang belum punya kayak gini-ginian di rumah? Angkat tangan. 1, 2, banyak banget udah. Nggak usah dihitung. Besok beli ya. Lu jangan gaya doang. Itu pelatihan ini, pelatihan itu, sharpening nggak punya. Pak, jangan Pak ya. Bener ini, bener saya tuh mati kalau nggak ada ini, bener deh. Ya, saya mendingan tidur di rumah kalau nggak ada ginian. Oke? Ini peralatan utama, jangan. Kalau nggak bisa, beli dulu, baru bisa. Ini latihan dulu, nggak beli-beli. Jadi supir yang ada. Itu nggak? Supir kan begitu ya. Jago nyupir, nggak punya mobil. Ya, beli dulu mobilnya. Beli dulu sharpeningnya, baru latihan. Saya kasih, nanti kita ajarin teknik sharpening yang aman, cepat, dan aman. Tapi berhasil. Angkat tangan siapa yang belum bisa menggunakan ini? Banyak juga. Emang dasar nggak punya, gimana bisa ya? Nanti kita habis soimah. Tahu soimah? Sholat, istirahat, makan. Saya akan ajarkan menggunakan ini dengan teknik yang cepat dan safety. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.